Oke, balik lagi sama gue Arya. Seperti yang gue bilang beberapa hari lalu, gue bakal full nge-review motor chopper Vanguard gue ini. Gue bakal ngejelasin kenapa gue pilih mesin ini, kenapa gue mau bangun konsep ini, gue terinspirasi dari siapa, apakah gue udah tahu resiko apa aja yang bakal gue ambil kalau misalnya gue ngambil mesin Vanguard ini untuk dijadiin chopper lagi ya kan. Oke, kalian duduk yang manis di sana, ambil cemilannya. Kalau ada kopi, kita sambil ngopi dulu supaya enak nontonnya ya kan. So, jangan kemana-mana. Oke, pertama-tama gue bakal ngejelasin kenapa sih gue mau ngambil mesin Vanguard ini. Pertama tuh temen gue si Lontong Kari, si Alek ya. Kalau misalnya kalian tahu tuh si Kiting tuh nawarin gue mesin Suzuki Intruder 400 yang V-twin, tapi kondisinya mati. Nah, gue tuh mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, ini Suzuki yang dimana dealernya tuh udah tutup ya kan. Suzuki lama lagi Intruder, gimana gue mau nyari partnya gitu. Kayaknya gue pikir-pikir kurang wise lah kalau misalnya gue ngambil. Makanya berhubung ini anak udah tiba-tiba ngeracunin gue mesin V-twin, gue cari-cari lah browsing-browsing di aplikasi yang itu tuh, yang si TikTok itu. Gue cari ada gak sih mesin V-twin, maksudnya yang harganya masih terjangkau, yang mirip-mirip Harley lah. Ada waktu itu opsinya adalah Mazda B600. Kalau misalnya lu tahu, kan udah ada beberapa tuh teman-teman yang pakai mesin Vanguard. Salah satunya Om Fahmi. Kalau misalnya kalian tahu itu motornya cakep banget Om, motornya Om. Kapan-kapan kita ketemu lah ya kalau misalnya ada waktu. Nah, singkat waktu, gue scrolling, keluarlah si mesin ini. Mesin Vanguard 700. Awalnya gue nggak tahu ini mesin apaan, gue browsing. Ternyata dia adalah mesin penggerak. Cuman biasanya di luar sana, di pabrikannya, di hometownnya di Amerika, mesin Vanguard ini tuh dipakai untuk mesin kapal. Tapi mesin kapal-kapal kecil gitu ya. Nah, akhirnya gue memutuskan oke, gue bakal mau ngambil si Vanguard ini. Gue waktu itu ambil ini mesin tuh di daerah Cibinong. Ya Cibinong, gue beli di Cibinong. Gue cek segala macem ininya, gue cek secara luar aja ya. Soal waktu itu gue ceknya nggak gue nyalain sih. Nah oke, singkat cerita, dapatlah nih mesin si Vanguard dengan harga yang waktu itu masih lumayan banget. Gila, sekarang harga pada digoreng-goreng ini mesin. Dulu tuh gue beli tuh masih murah lah pokoknya, sekian lah. Terus singkat cerita, gue bawa ini mesin, gue cek di bengkel langganan gue deket rumah. Gue minta coba bongkar semua, dicek-cekin dalam-dalamannya. Ternyata ini mesin tuh ngebul. Ngebulnya walaupun ngebul tipis doang sih. Dia ngebul tuh di bagian yang ini, head yang ini. Itu tuh karena, coba nanti gue cari fotonya kalau masih ada ya. Itu karena katanya klepnya tuh bekas nabrak. Jadi bengkok, nabrak kena dinding, jadi coak lah gitu-gitu. Nah, singkat cerita lagi, setelah si mesin ini udah selesai dicek di bengkel sini, gue udah dapat gearboxnya. Ini gue pakai gearbox GL400 tapi dibubut lagi. Singkat cerita, gue udah lengkap nih semua. Mesin penggerak udah lengkap. Gue bawalah ke tempat custom di daerah Cikampek, yaitu HK Motor Works. Nah, di HK Motor Works itu kenapa gue mutusin di situ, soalnya si Kiting itu awalnya udah ngasem motornya tuh di situ dan hasilnya bagus. Kan gue kepengen ya, terus juga kan kayak ya udahlah daripada gue pusing nyari bengkel-bengkel lagi kan, ya udah gue taruh aja di situ. Gue taruh di bengkel HK Motor Works yang punya si Bang Opik di situ ya. Orangnya tuh welcome banget, dia tuh kayak mau nerima masukan kayak bang gue mau gini ya, enaknya gimana. Di situ tuh kita komunikasi singkat cerita oke, ya deal, desainnya kayak gini nanti ya. Oke, sering berjalannya waktu, gue nunggu ini motor tuh selama kurang lebih 9 bulan. Kenapa bisa selama itu? Ya satu karena faktor waktu itu ya, waktu. Terus karena proses sistematis si gearboxnya. Berhubung ini gearboxnya dibubut lagi, jadi banyak banget penyesuaian ya, trial error. Karena kalau misalnya kalian lihat Vanguard di luar sana, atau Vanguard atau Loncin atau Honda GX, itu mereka rata-rata si knalpotnya itu di sebelah kiri. Karena mereka tuh pakai gearbox, biasa GL langsung plug gitu. Jadi si
intake knalpotnya di kiri, baru dibelokin ke kanan. Atau ada juga yang emang udah di kanan, tapi dia biasa tuh pakai gearbox punya Suzuki A100 kayak gitu. Singkat cerita, gua ngasih konsep. BTW konsep gue ini inspired by motornya si ini ya, abang kita bersama, abang Vincent Rompis waktu itu kalau nggak salah motor dia. Gue lupa kayaknya yang Dyna ya, Dyna 1000 berapa tuh ya, 1200 mungkin 1500 gue lupa. Itu konsepnya kayak gini, tapi sekarang motornya udah nggak di dia. Gue mau pokoknya konsepnya kayak gini, plak udah. Singkat cerita 9 bulan berjalan, akhirnya motor ini keluar. Terus awal-awal gue biasa motor kopling tuh koplingnya di tangan ya, dipencet gitu. Nah ini emang gue ngide aja, gue mau koplingnya tuh di kaki, jadi jockey shift atau suicide shifter namanya gitu ya. Berhubung emang niat gue tinggi, ya udah hari pertama motor ini jadi, dengan gue yang nggak ada basic sama sekali pernah pakai suicide shifter, ya udah gue nekat aja, gue coba di bengkel dan hasilnya ya masih ada nih gue di sini kayak gitu. Oke, gue nggak mau banyak bacot lagi di sini. Gue mau nunjukin kalian apa aja yang ada di sini. Gue custom apa aja. Terus gue pakainya kaki-kaki apa aja kayak gitu. Gue jelasin detail gearboxnya kayak gimana. Gue jelasin si nanti mesinnya ini kayak gimana. Setelah gue pakai kurang lebih berarti ini sekarang udah setahunan lebih, setahun 5 bulanan something gitulah. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung kita review. Oke, ini kita review satu-satu mulai dari kaki-kaki dulu. Di sini gua ban belakang tuh pakai Swallow klasik ya, seperti biasa. Itu dia di ring 18 mana dia? 18 4,5. Ya standarnya lah ya. Belakang tuh pakai ring 18. Gue pakai terus pakai ini, gue lupa lagi nama velgnya apa. Terus di sini dia tromolnya tuh pakai yang belakang dan depan belakang tuh ala-ala WL gitulah, hari-hari WL gitulah ya, ala-ala aja. Terus di sini gue pengerem belakang gue percayakan pakai Nissin disc brake, ini punya Mio, piringannya juga punya Mio. Itu ya kan walaupun motor begini gue tetap butuh safety ya kan, jadi gue belakang tuh pakai cakram aja. Terus untuk kaki-kaki bagian depan sama gue pakai Swallow klasik, ini ukuran 21 berapa ini kayaknya gue lupa, coba kita lihat. 21 300 kelihatan nggak di sini, ada di sini 21 300. Terus tromol depannya ini maaf ya kalau kotor belum gue cuci, tromol depannya juga pakai ala-ala WL ya kan. Terus ini shock depannya pakai Scorpio, ini pakai lampu klasik bulat. Ini berapa inch ya? Yang gue suka tuh ini soalnya dia ramping gitu tuh, gue yang condong ke belakang. Oke, lanjut lagi dari kaki-kaki kita naik sedikit. Di sini ada sisi bar yang tebal ya, buset ini tebal banget ini. Ini paten lah pokoknya sisi bar, pakai gedebak-gedebuk juga paten lah pokoknya. Terus habis itu rangka yang gue sorry nguap gue, ngantuk soalnya apa ya, kerja sendiri siang-siang ini belum tidur. Nih si sasisnya tuh yang paling gue suka adalah dia kuat parah. Ini motor udah gue ajak gedebak-gedebuk tuh udah paten lah pokoknya. Next kita geser sedikit ke bagian ini, dia gearbox. Gearbox ini gue pakai punyanya Honda GL 100. Waktu itu beli crankcase-nya, terus dipotong lagi setengah, makanya sisa segini doang. Terus dibikin sedemikian rupa lah, pakai rantai itu, dilas-las. Tuh, las titik. Ini gearnya yang belakang pakai 40, yang depan gue lupa kayak pakai 30 deh, 30 atau 28 gitu lah. 30 sih seinget gue. Terus di sini ada si stabilizer rantainya supaya dia nggak ngajol gitu ya. Terus naik sedikit, ini ada box. Awalnya itu box kelistrikan, cuman berhubung ini motor kelistrikannya masih bawaan, jadi ini dialihfungsikan sebagai tempat kunci sama oil tank. Jadi di sini si olinya tuh ada selang ke bawah,
Terus di sini tuh ada selang lagi. Nah dari oil tank ini ntar dibalikin lagi ke mesin. Jadi abis dari mesin panas ke oil tank didinginin balik lagi. Geser sedikit lagi mesinnya. Ini mesin Vanguard. Ini beneran Vanguard ya, bukan Loncin, bukan Honda GX. Ini beneran Vanguard. Gue masih punya cover mesinnya. Vanguard 700 cc seperti itu. Soalnya tuh sekarang banyak yang bilang, oh Vanguard, Vanguard, Vanguard. Tapi ternyata Loncin, GX nggak masalah sih sebenarnya. Terus ini gue pakai karbu Keihin ya kan, Keihin PE34. Gue udah nyoba beberapa karbu dari PE28, PWK. Ini so far yang paling enak walaupun boros busi ya. Ini tuh kayaknya untuk konsumsi bahan bakar Pertalite itu 1:7, 1:8 lah kalau di gua ya. Terus kita naik sedikit tangki. Di sini gua memang request gua mau pakai tangki Sposter, model Sposter yang enggak tenggelam tapi di atas kayak gitu. Tuh bisa dilihat. Ini kapasitas tangkinya tuh sekitar 5 literan doang sih. Dibilang boros ya karena tangkinya segitu doang. Sini jok model Cobra. Ini tuh cuman kain biasa, gua lem motif-motif macan gitulah. Oke, next kita ke sebelah kiri. Di sini, oh ya di sini tuh gua pakai stang. Awalnya stangnya nggak kayak gini, cuman gue rubah-rubah lagi lah, susah nyesuain mood gua gitu. PT gua tuh kalau misal motor custom tuh yang paling banyak part adalah stang, karena gue bosenan orangnya. Terus gue pakai riser sekitar 10 sentian di sini ya kan, jadi kayak ala-ala Frisco gitu. Oke, lanjut. Di sini tuh ada pembuangan hawa dari sini terus ke sini. Di situ tuh pembuangan hawa sama beberapa oli gitu, jadi dibikin tabung supaya nggak muncrat-muncrat. Nih ditaruh ini variasi sama biar nggak keluar-keluar gitu lah. Terus ini sistem perkoplingan ya, gue pakai Swisat shifter yang dimana lu ngoplingnya di kaki, lu ganti giginya di tangan sini gitu. Emang agak ribet sih, emang gue agak ribet apalagi kalau tanjakan dan macet. Cuma ya udahlah, terus juga terbiasa kayak gitu ya. Untuk review singkatnya, mungkin kalau ada yang kelewat atau kalian punya saran-saran kayak bang kayaknya gini-gini, bang gue mau nanya deh, tuh ntar tulis aja di bawah. Atau gue juga biasa aktif di akun TikTok gue, nanti kalian bisa tanya-tanya di situ. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus upgrade atau update si Aruna Chopper Vanguard ini. Gua Arya, pamit undur diri. Sebelum itu kita tes nyala dulu kali ya. Oke.